Eh, Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 7 akan presentasikan proyek upgrade jaringan WiFi di Warteg Melati yang berlokasi di Bekasi Timur. Dengan tujuannya adalah meningkatkan keamanan pelanggan saat menggunakan internet. Dan dimohon untuk teman-teman semua agar memperhatikan supaya poin-poin dapat tersampaikan dengan baik. Dengan kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Iksan Haidar dan Saya Muhammad Sreji Ali. Santoso. Saya Muhammad Alif. Saya Firdan Mardian Ramadan. Saya Bagas. Oke. Adapun pembahasan dari presentasi ini itu adalah latar belakang, lingkup pengerjaan, sumber daya, komponen diagram proyek, metode jalur kritis, jalur aktivitas, waktu yang diharapkan, dan varians proyek, Z proyek, dan kurva distribusi normal, dan terakhir ada penutup. Oke, kita masuk ke pembahasan latar belakang. Masalah utama yang dihadapi sebelumnya adalah kecepatan internet yang lambat saat ramai, serta jangkauan sinyal yang tidak merata. Beberapa pelanggan bahkan mengeluh karena tidak bisa browsing dengan lancar. Nah, maka dari itu, kami merancang proyek ini untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas lingkup pekerjaan. Jadi pertama di sini upgrade paket internet ISP dari 50 Mbps menjadi 100 Mbps. Lalu penggantian router bawaan ISP dengan MikroTik Hub AC. Lalu penambahan 2 akses point untuk area depan dan area belakang. Selanjutnya instalasi switch kecil dan kabelan tambahan. Lalu konfigurasi jaringan, SSID, pembatasan bandwidth 5 Mbps per user dan dibatasi maksimal 30 user. Lalu pengujian kecepatan dan stabilitas jaringan. Oke, selanjutnya sumber daya. Jadi pertama kita akan membahas dulu sumber daya. Pertama materialnya nih. Materialnya kita pakai router, 2 access point, switch 8 port, lalu kabelan. Untuk manusianya atau sumber daya manusianya, 2 teknisi, 1 asisten, dan pemilik. Untuk keuangannya, router dengan harga 1,2 juta, lalu 2 akses point 2 juta, lalu switch 400.000, lalu kabel dan aksesoris 500.000, jasa teknisi 1 juta, dan totalnya 5.100.000. Lalu komponen diagram proyek atau WBS. Pertama, persiapan, survei dan pembelian perangkat. Yang kedua, instalasi router dan switch. Yang ketiga, instalasi akses point 1 di bagian depan. Yang keempat, instalasi akses point 2 di bagian belakang. 5, penarikan kabelan. 6, konfigurasi jaringan. 7, pengujian dan serah terima. Di sini ada metode jalur kritis. Di sini kita pakai kita pakai metode jalur kritis atau critical path method. Setiap aktivitas punya durasi dan ketergantungan dari perhitungan jalur. Jalur kritisnya adalah A, B, E, F, dan G. Dengan total 7 hari, jalur ini jadi patokan karena kalau ada keterlambatan di salah satu aktivitas, otomatis seluruh proyek untuk mundur. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jadwal aktivitas. Kalau kita lihat jadwal, aktivitas disusun per minggu. Minggu pertama persiapan, minggu kedua instalasi router dan switch, terus selanjutnya instalasi AP depan dan belakang, selanjutnya penarikan kabelan, lalu ada konfigurasi jaringan, dan pengujian dan serah terima. Oke, selanjutnya. Nah, waktu yang diharapkan itu kita menggunakan per. Untuk lebih akurat, setiap aktivitas dihitung dengan 3 estimasi, yaitu
optimis, realistis, dan pesimis. Misalnya, aktivitas A diperkirakan butuh 2 hari, aktivitas B sekitar 1 sampai 17 hari, 17 hari, dan seterusnya. Setelah semua dihitung, total waktu yang diharapkan jadi sekitar 8,5 hari. Jadi meskipun jalur kritis menunjukkan 7 hari, perhitungan part memberikan gambaran yang lebih realistis. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada varians proyek dan deviasi standar. Yaitu yang pertama ini varians totalnya atau jalur kritisnya ini ada 0,37, yaitu dari hasil slide sebelumnya. Dan kemudian yang kedua ini ada deviasi standar proyek dengan sigma menghasilkan 0,61 hari. Dan selanjutnya ada Z-core atau deviasi normal. Pada rumus Z ini Z-core T dikurang TE atau dibagi sigma. Nah, target waktunya ini T-nya ini 9 hari dan TE-nya ini menghasilkan 8,5 hari dan sigmanya 0,61 hari dan Z-nya ini 0,82 dengan menghasilkan probabilitas selesai dengan sekitar 9 hari sama dengan 79%. Nah, di sini ada kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal, proyek upgrade jaringan warteg Melati. Di sini ada waktu proyek dan konsisten problematis. Next. Ini ada data observasi, ada foto warteg Melati dan routernya. Kita bisa dilihat. Kemudian ada data real, ada speed test di sini. Nah, penutupannya itu ada proyek upgrade jaringan di warteg Melati dapat diselesaikan dalam 8-9 hari dengan tingkat keberhasilan sekitar 79% bila target waktu 9 hari. Hasil akhir diharapkan memberikan koneksi Wi-Fi yang lebih cepat, stabil, dan nyaman untuk pelanggan saat makan maupun bermain game online. Sekian apa ada yang ditanyakan? Nah, teman-teman, jika ada yang bertanya, boleh aktifkan mikrofonnya. Aku mau nanya Boleh, Iqbal. dong, Mas Boleh. Alif. Gua. Ya, siapa Dulu nih. Masih dulu. Ya, terima kasih. Satu. Pertanyaan saya, tadi kan ada tabel critical path method ya. Itu alurnya kan dia langsung A, B, ke kegiatan A, ke B, ke E, terus F dan G kan. Itu dari critical path method itu di jalurnya yang mana yang paling beresiko? Terus cara penanggulangannya bagaimana sih? Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kita tahan dulu ya. Iqbal, Halo, Agung, boleh Agung? gua. Ya. Deh, siapa aja deh yang mau jawab? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama gua Agung dari kelompok 8. Nih pertanyaannya ya. Jika koneksi ISP mengalami gangguan, rencana backup jaringan untuk memastikan layanan WiFi warteg tetap berjalan atau tidak? Oke. Pertanyaannya. Tanya GPT itu. Terima kasih ya. Oke, makasih. Ya, Buat jadi pertanyaan dari Iqbal akan dijawab oleh Firdan. Silakan Firdan. Oke, nih yang menurut dari kelompok kita ya. Oke. Ya, Dari mana? resiko jalur kritisnya ini pada keterlambatan pengadaan perangkat, yaitu di mana bila router ini atau akses point datang terlambat sehingga aktivitas berikutnya dia bakalan ikut tertunda. Ya mungkin ada keduanya ini pada kendala instalasi fisik ya. Yaitu dia tuh misalnya nih jalur kabel ini sulit dipasang atau mengganggu
operasional pada proyek kita yaitu dengan warteg sehingga bisa menambah waktu pengerjaan. Mungkin itu aja sih. Oh ya, kalau boleh tahu ini Apa wartegnya menjawab, di mana? Bang? Menjawab gak, Bang? Dia menjawab, tapi kalau boleh tahu ini wartegnya di mana ya? Ini enggak. Wartegnya ada di Cipendawa, dari Flyover Cipendawa. Cokin ngap, Oh, dipencet. cokin. Bisa di ini ya, Agak kenal ya sama yang punya ya kayaknya. betul sekali. Nih, Tapi orangnya ada kok, orangnya di sini. Sudah membuat banner belum ya di samping ya untuk wartegnya ya? Aduh, Oke, itu lanjut. Oke, Nanti aja deh. terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan saya. Oke, thank you. Terima kasih. Selanjutnya, Nah, di sini bakal jawab pertanyaannya Agung. Ya, jadi resikonya gangguan IPS memang bisa terjadi dan mempengaruhi kenyamanan pelanggan. Solusi cadangan yang bisa disiapkan antara lain menggunakan SP model bukan seluler PS. 4 sampai 5 giga sebagai backup internet, sehingga ketika IPS utama bermasalah, jaringan tetap bisa berjalan meski dengan kecepatan lebih rendah. Alternatif lebih adalah menyediakan 2 jalur IPS berbeda. Misalnya fiber dan seluler, lalu mengeluarkan file for otomatis pada router mikrotik. Dengan cara ini, koneksi WiFi akan tetap stabil dan melanggang, tidak terlalu terganggu meskipun IPS utama mengalami gangguan. Gimana Gung, jelas gak? Ini sorry banget Gung, mungkin ada yang salah sih tadi. ISP seharusnya, bukan IPS. Maksudnya Alif ISP, Iya, ISP. ya bukan IPS. Benar. Ilmu pengetahuan sosial bukan IPS. Maksudnya itu maksudnya. Ini parah Firdan. Enggak, tipe. Kesalahan Alif kita wajarin kok. Tipe. Nah, berbangun cowok, sorry. Ini kan ngebenerin dari pertanyaan Agung biar Agung ngerti juga, Alif baru bangun. Biar Belum aku ngerti mandi. juga. Astagfirullah. banyak dari sini. oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman semua. Maka dari itu kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif mandi ya, Alif ya.